Salam Fransiskus. Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada. Kali ini podcast kedua dari SD Santo Fransiskus 3 kembali menghadirkan salah satu narasumber yang berprestasi. Nah, pada kali ini temanya itu tentang prestasi gemilang di usia sekolah. Nah, teman-teman, ternyata sekolah kita memiliki salah satu siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Siapa sih dia? Ada yang tahu nggak? Nah, penasaran kan? Yuk kita sambut. Tada! Hai Gwen. Hai, apa kabar Gwen? Baik, sehat ya. Nah, ini dia Gwen, salah satu teman kita yang berprestasi dalam bidang olahraga, yaitu wushu. Bukan begitu, Gan? Iya. Iya. Nah, penasaran kan motivasi apa yang dimiliki Gwen sehingga bisa memiliki segudang prestasi? Teman-teman bisa lihat di sini nih, ada medali, sertifikat, dan juga trofi yang sudah pernah diraih oleh Gwen. Oke, anak-anak, sebelum kita melihat prestasi yang sudah diraih oleh Gwen, terlebih dahulu Bu April akan membacakan profil dari Gwen. Berikut profilnya. Nama lengkap Christina Maria Gwenat Samudi. Tempat tanggal lahir di Jakarta 26 Mei 2009. Lahir dari pasangan Bapak Julianto Samudi dan Ibu Patricia Pratomo. Dan saat ini Gwen sedang duduk di kelas 6 di SD Santo Fransiskus 3. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita sama Gwen, berikut Bu April ajak kita untuk melihat prestasi yang sudah diraih oleh Gwen. Berikut kita saksikan video Gwen.
Gwen, luar biasa sekali ya Bu April, lihat banyak sekali medali yang sudah diraih, ada trofi. Bu April mau bertanya, awalnya Gwen mulai suka dengan wusu, kira-kira yang melatar belakangi Gwen bisa suka dengan wusu, kira-kira motivasinya apa? Mulai dari kapan sehingga sampai saat ini Gwen sudah ada di dalam atlet wusu ini? Awal itu dari mami. Jadi pas umur 2,5 tahun sampai umur 5 tuh aku ikutnya silat. Tapi katanya mami, coba deh ikut wushu biar ada jenjang prestasinya. Soalnya kalau di silat cuma bisa latihan doang. Biar kalau misalnya ada prestasi, nanti kalau udah gede bisa ngeliat, oh dulu aku gini, bisa gini, hasilnya gimana gitu. Terus motivasinya awalnya masih biasa-biasa aja, oh aku bisa lah, ini mah gampang gitu. Pas masuk kelas 3 2018 aku ikut kejuaraan, hasilnya nggak terlalu maksimal, dan itu pun aku mulai gimana ya, mulai serius udah bisa nangis lah pokoknya, ini nanti ini gimana gitu loh. Udah overthinking duluan lah sebelum latihan. Tapi motivasinya pun udah dari gurunya, mami sama dedi, keluarga pokoknya dikasih motivasi terus. Udahlah pasti bisa, sekarang susah-susahnya dulu, nanti senang-senangnya di masa depan. Pikirin aja di masa depan kamu bisa apa gitu loh. Gitu. Jadi motivasi dari papa, mama, dari keluarga itu yang membuat Gwen semakin semangat untuk ikut latihan wusu. Iya. Iya. Tadi Gwen bilang sebelumnya saya ikut silat. Iya. Kira-kira umur berapa Gwen bisa ikut silat terus baru dialihkan ke wusu? Umur 2. 2 tahun Gwen Iya. sudah silat. Udah. Diajarin sama siapa Gwen? Awalnya main-main doang, kayak 15 menit masuk ke tempat latihan, latihan terus udah pergi, bye-bye gitu. Masih kecil lah pokoknya. Iya, berarti itu diajak sama mami? Apa diajarnya sama mami atau memang ke kelas silat? Masuk sendiri ke tempat latihan, emang ada pelatih di situ. Ada pelatih. Umur 2 tahun ya sih? Iya. Gimana ya teman-teman yang lain, anak-anak yang lain 2 tahun, kalian di rumah ngapain ya? Gue yang sendiri 2 tahun sudah mulai masuk ikut kelas silat. Gue pernah aja umur 2 tahun nggak tahu kemana waktu itu, wah keren banget Gwen. Jadi mulai umur 5,5 tahun itu Gwen sudah mulai ikut latihan wusu. Dan mulai 2018 ya Gwen, kelas 3 itu Gwen sudah mulai ikut championship ya atau Iya. Iya, championship. Dan itu serius lah pokoknya. sudah mulai serius, dan itu sudah mendapat piala yang pertama. Iya. Juara berapa waktu itu Gwen? 2018 itu 1 emas 2 perak. 1 emas, 2 perak. Wah luar biasa. Itu berapa lama Gwen belajar wusu terus langsung Itu dapat? baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Wow luar biasa, baru 2 tahun langsung dapat 2 emas 1 perak. Masih ingat gak Gwen 2018 itu tandingnya di mana? Pertama Bali. Di Bali. Pesertanya, teman-teman lawannya dari mana Gwen? Antar Indonesia doang sih. Antar Indonesia. Dan Gwen merupakan dari perwakilan dari Jakarta sendiri atau ada teman lain? Ada Sasana, ada dari tempat lain juga yang dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Dan bagaimana perasaan Gwen waktu itu 2 tahun belajar wusu dan pada saat itu langsung dapat 2 emas 1 perak ya? Iya. Iya. Sebenarnya dari 2016 Iya. baru 6 bulan latihan itu udah ikut kejuaraan. Tapi mulai tensisnya 2018. 2018 itu pokoknya tahunnya susah sih. Gara-gara waktu itu lagi ke Jurnas di Jogja. Tapi itu pun hasilnya juga nggak memuaskan. Jadi udah ada motivasi, aku harus bisa. Pokoknya harus do the best lah. Iya, pernah di Jogja ya Gwen ya. Dan itu Gwen ikut ada dapat hasil perak atau perunggu yang didapat atau Peringkat. dapat peringkat. Tapi itu jadikan motivasi Gwen selanjutnya untuk terus belajar sehingga pada kompetisi berikutnya Gwen tampil lebih bagus. Ya.
Tadi Bu April dengar motivasi dari orang tua, dari keluarga. Nah, berikut ini kira-kira ada motivasi dari teman-teman itu, dari orang luar, kira-kira siapa lagi selain keluarga? Setiap kali latihan itu selalu disemangatin, kayak cayo itu bahasa Cinanya semangat gitu. Ya. Setiap kali latihan cayo gitu, tahan gitu, kayak kuda-kudanya harus ditahan, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Terus paksa ini terakhir gitu, kayak dalam satu jurus ada 4 sesi. Pas sesi 4-nya mereka pada paksa ini sesi terakhir, abisin gitu. Jadi pokoknya keluarin semua yang ada tenaganya, abisin aja. Soalnya nggak ada kesempatan 2 kali kalau tanding. Itu sama pelatihnya didampingi juga ya Gwen? Oke. Terus awal Gwen belajar wushu itu menurut Gwen gampang nggak sih atau susah gitu? Perasaan Gwen gimana sih waktu pertama belajar? Awalnya emang basic doang. Dari silat udah diajarin basic-basicnya. Jadi awal aku kira ini mah gampang lah, sama aja kayak silat gitu. Tapi semenjak dari udah setahun belajar, udah mulai main jurus, itu udah ngerasain susahnya. Kenapa Gwen bilang susah? Pertama harus ngingetin gitu ya, ngingetin jurusnya gimana, jangan sampai lupa. Terus tekniknya harus benar, teknik dasarnya jangan kita buat-buat sendiri. Iya. Jadi harus sesuai peraturan. Oke. Terus kedua, iramanya harus dapet, jangan maunya main seenak sendiri gitu. Oke, Gwen, waktu belajar wushu itu ada nggak Gwen rasa sakit atau kena pukul sama benturan sama alat-alat yang digunakan nih? Bu April lihat Gwen ada bawa apa nih kira-kira? Itu salah satu senjata buat main jurus. Tapi ini pun senjatanya pas aku baru main B. Baru main B. Oh, ada tingkatan ya? Ada. Sesuai tingkatan dan juga alat yang digunakan berbeda? Beda. Oh gitu. Jadi waktu itu Gwen pernah ngerasain nggak sih dipukul rasanya sakit, terus gimana perasaan Gwen? Kebentur diri sendiri pernah. Pernah, Sering. Nggak ada yang nangis sih kalau kena benturan diri sendiri. Palingan pas digencet doang. Wah, luar biasa. Pas ditekan, pas split. Oh, wow. Ini namanya apa Gwen, alat ini kalau boleh tahu? Namanya nangkun. Untuk digunakan pada saat turnamen juga? Iya. Apa fungsinya kalau boleh tahu Gwen? Ini bisa buat nangkis pedang, Iya. golok juga bisa. Jadi bermainnya sama lawan main gitu? Enggak, main jurus sendiri. Main jurus. Jadi kita bisa menguasai lapangan. Wah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya semangatnya Gwen. Walaupun ada sempat ngerasain ngalamin memar, tapi dia untuk motivasi untuk mendapatkan prestasi memang harus sakit-sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Oke Gwen, selama ini Gwen bagaimana membagi waktu belajar dengan waktu latihan wushu? Jadi yang tadi aku bilang kan mulai yang serius itu pas kelas 3. Iya. Itu selesai sekolah itu jam 1. Selesai sekolah itu langsung istirahat sambil makan. Pas jam 3 langsung berangkat ke tempat latihan. Selesai latihan bisa jam 9, bisa jam 8, nyampe rumah, mandi, makan, terus lanjut kerjain tugas sekolah kalau ada. Wow, Gitu. padat sekali waktunya Gwen. Kamu ngerasain capek nggak? Capek pas latihan doang. Pas latihan. Terus pagi-pagi ke sekolah ada rasa capek atau aku malas, aku masih capek atau gimana gitu? Sering pas bangun tidur, enggak masih ngantuk, mau tidur lagi. Terus gimana untuk mengendalikan rasa capek atau rasa malas itu Gwen? Ada tipsnya nggak? Makan. Jadi habis makan semangat lagi. Oh gitu. Tapi badanmu gini-gini aja sih Gwen. Karena olahraga juga ya. Iya. Bisa juga. Nah terus kira-kira ada kendala nggak Gwen waktu selama belajar sama latihan? Kira-kira ada kendala nggak? Boleh diceritain gitu Gwen? Kalau lagi kelas tiba-tiba ngantuk banget gitu ya. Atau enggak tiba-tiba sakit gitu, panas, kurang istirahat juga bisa. Pas latihan bisa tiba-tiba sakit perut apa gimana, gara
makan kekocokan perutnya, ya udah muntah gitu. Palingan gitu-gitu doang sih. Itu aja. Oke Gwen. Kalau mau tampil atau pada saat latihan ada nggak tantangan dari pelatihnya? Oh Gwen nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ada nggak Gwen? Justru katanya pelatih suruh makan yang banyak karena olahraganya juga udah banyak. Nanti kalau misalnya makannya dikit nanti malah sakit gitu. Tapi kalau makan nggak pernah dibatasin Batasin. sih. Iya, gitu. Jadi apa saja boleh makan? Boleh. Oh, gitu. Tapi adakah rahasia khusus gitu nggak Gwen waktu saat tampil? Karena Baper lihat nih video kemarin yang pas saat tanding virtual ataupun pada saat tanding langsung itu keren banget Gwen. Gayamu dengan ekspresinya dengan powerful. Itu ada nggak tipsnya sampai harus sekeren itu? Ya, pertama emang doa. Itu yang paling penting. Kedua, rajin latihan sih. Latihan mati-matian. Biar keringatnya terbayar sama prestasi-prestasinya. Gitu. Terus pelatihnya juga pernah bilang, 99% kita yang berjuang mati-matian, 1% di tangan Tuhan. Amin, wow keren. Itu yang memotivasi Gwen. Adakah rasa canggung nggak Gwen waktu tampil? Mungkin bertemu dengan lawan atau saat di atas panggung, ada nggak rasa grogi? Pastilah. Pasti ada. Iya. Terus cara Gwen mengatasinya gimana? Jangan kepikiran banyak gitu. Jadi katanya ada 3 tahap. Pertama kita nggak boleh ngerasa paling hebat, paling wah, aku bisa semuanya. Jadi jangan terlalu tinggi. Kedua jangan terlalu di bawah juga. Ya nanti gimana, nanti style aku dimainin sama dia, dicuri gitu. Pokoknya jangan minder duluan. Itu artinya udah kalah duluan di dalam hati. Kita harus di tengah-tengah. Jadi nggak boleh ngerasa paling hebat, nggak boleh ngerasa minder. Jadi kita pokoknya di dalam hati bilang, aku bisa, aku bakalan ngelakuin yang terbaik, apapun itu hasilnya. Dan medali itu cuman bonus doang. Wah keren. Itu motivasinya bagus banget tuh Gwen. Jadi ini nih hasilnya udah banyak medali yang Gwen raih selama ini. Sambil berdoa juga, dan Baper lihat Gwen juga rajin ke gereja atau ikut kegiatan-kegiatan rohani gitu ya Gwen. Ya itu yang buat Gwen sampai saat ini masih semangat. Tapi dalam latihan itu ada nggak sih Gwen, aduh aku bosan atau aduh aku capek, ada nggak sih rasa-rasa jenuh seperti itu? Pastilah. Pasti. Terus gimana Gwen mengatasinya? Enaknya karena latihan itu bareng temen, jadi kayak makin fun aja latihannya gitu. Dan karena Baper lihat juga ini kesukaannya Gwen ya. Hobi Gwen memang, ini emang passion saya ya kan. Memang mau nggak mau, dan inilah yang melahirkan Gwen sampai saat ini. Kalau misalnya nggak suka udah berhenti. Begitu. Iya. Keren. Dulu juga sempet aku mau berhenti, udah nggak suka, udah bosan, pelatihnya marah-marah terus gitu. Katanya mami lanjut aja, coba seminggu lagi. Ternyata bisa. Wow, itu motivasi dari mama Gwen, luar biasa. Dan itu yang buat Gwen sampai ada sampai saat ini ya. Iya. Dan Baper nggak salah dengar nanti ada mau tanding virtual lagi ya Gwen ya? Iya. Kapan itu Gwen? Nanti bulan Juni. Tanggal 19 sampai tanggal 26. Ini untuk apa Gwen? Untuk mendapatkan poin buat poinnya nanti dikumpulin buat ke Jordo 2022. Untuk juara dunia? Iya. Wow, keren, amin. Teman-teman di rumah jangan lupa selalu dukung Gwen, selalu doakan, dan kita terus mendukung, memberikan motivasi. Semoga nanti tanding yang ketiga ya Gwen? 2. Oh, yang kedua? Iya. Nanti ketiganya kapan Gwen? Desember. Desember itu sekalian pengumuman apakah akan mewakili untuk poinnya, digabungin semua. Untuk ke juara dunia. Iya. Yuk teman-teman, dimanapun kalian berada, kita sama-sama dukung Gwen ya. Semangat terus Gwen. Terima kasih. Iya, pasti seluruh teman-teman kamu di Fransiskus, Bapak Ibu Guru dan juga Suster akan selalu mendukung Gwen, mendoakan Gwen. Semoga tetap berprestasi, tetap semangat. Ya Gwen? Iya. Oke, semangat Gwen. Nah, kita lanjut pertanyaan.
Lalu pada saat pandemi seperti ini, belajar online, latihannya online atau gimana? Tatap muka. Tatap muka. Boleh tahu kapan latihannya, Gwen? Hari apa, jam berapa? Kalau misalnya buat latihan itu setiap hari kecuali hari Rabu. Terus hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat latihan jam 5 sampai ya palingan jam 10 lah. Paling lama setengah 11. Malam. Mm-mm. Wow, keren. Biasa. Hari Padat sekali. Sabtu Ya, kadang jam 12, kadang jam 1. siang. Iya, Ya, karena mulainya pagi. iya. Selesai bisa jam 4, bisa jam 5. Terus hari Minggu mulai jam 8, selesai jam 2 atau enggak jam 1. Wow, tuh gimana teman-teman kalau lihat jam latihannya Gwen sangat padat, sangat full, dibarengi juga di samping dia harus tetap belajar, ya nggak Gwen ya? Betul. Nah itu semangatnya yang teman-teman di rumah, anak-anak yang di rumah harus mencontohi seperti Gwen ini dengan terus berlatih, motivasi yang tinggi sehingga dia bisa seperti sekarang ini banyak mendapatkan penghargaan, mendapatkan medali. Luar biasa Gwen. Lalu bagaimana nanti masih online gini untuk pertandingan masih tetap juga online ya Gwen ya? Iya. Kira-kira ada yang membedakan nggak waktu tanding online dengan tanding tatap muka langsung itu gimana? Ada bedanya nggak? Ada pastinya. Iya. Kalau tatap muka lebih banyak pressure-nya, gara-gara diliatin banyak orang. Kalau di virtual yang ngeliatin cuman antar teman doang, antar sasana tempat latihan doang. Tapi ya pasti lebih seruan tatap muka. Lebih seru. Iya. Karena banyak penonton, iya kan? Iya. Ada Walaupun suara-suara. ada pressure sedikit, Iya. juri ngeliatin kita dengan langsung. Gitu. Betul. Tapi tetap semangat ya Gwen Iya. ya. Jadi selama virtual ini adakah medali yang kamu dapatkan nggak Gwen 2020 selama pandemi online ini? Ada. Ada. Itu kejuaraan apa Gwen? Palingan cuman antar Indonesia doang. Se-Indonesia. Ya. Tapi ada satu yang Ada satu internasional. internasional. Itu diadakannya di mana Gwen? Virtual tetap. Virtual juga. Iya. Wow. Adakah medalinya di sini Gwen? Ada. Ada, oh di sekitar sini ya. Nanti bisa lihat ya teman-teman ya di sini ada salah satu, ada 3 apa berapa Gwen? Satu. Yang Satu. ke bawah cuma satu. Oke, itu medali emas. Perak. Perak. Wow, keren, mantap. Berarti selain medali ini ada juga selain itu ada penghargaan lain, Ada. ya? Kemarin sirkuit pertama Ya. stage 1 buat ngumpulin poin ke Jordo 2022 dapat 1 perak 2 emas. 1 perak, 2 emas. Kira-kira ditotalin Gwen, sudah berapa nih medali yang kamu raih dapat? Nggak tahu. Gak tahu, saking banyaknya. Oh my god, wah luar biasa teman-teman di rumah. Berikan tepuk tangan dari rumah ya, ampun keren Gwen. Gwen, tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang motivasi dan juga kiat-kiat sehingga Gwen bisa sampai saat ini. Saat ini gua perlu mau tanya lagi nih tentang adakah idola yang Gwen idolakan? Mungkin yang memotivasi Gwen bisa sampai saat ini. Kira-kira Bapak baca artikel sebelumnya nih. Ada nama Edgar Sevier, itu siapa sih? Haris, Zuita, itu siapa sih? Atlet-atlet PON, Oke. atlet yang waktu itu main di Asian Games 2018. Oh, itu yang Gwen idolakan. Iya. Mengapa Gwen bisa mengidolakan mereka? Soalnya mereka juga membuktikan bahwa mereka kerja keras dan itu juga bakalan terbayar sekarang mereka ada di pelatnas. Mereka atlet wushu senior Iya. dari Indonesia juga. Iya, Indonesia. Jadi Gwen banyak belajar dari mereka ya. Iya. Kira-kira motivasi apa yang tadi Gwen sebutkan itu yang juga akan Iya. jadi motivasi Gwen sendiri. Sudah pernah bertemu dengan idolanya? Udah. Sudah. Gimana perasaannya? Awal-awal udah seneng gitu
bisa ketemu, tapi udah sering ketemu jadi biasa lah. Tapi juga harus menghormati juga Karena mereka senior Iya. juga ya, Gwen. Oke. Lalu di tempat pelatnas, tempat latihan Gwen, kira-kira ada teman seusia Gwen, teman dekat begitu? Ada? nggak ada, soalnya pelatnas itu buat senior ya. Oh, lalu untuk tempat latihan? Tempat latihan di Kelapa Gading, tapi sekarang lagi pindah ke Cakung. Ke Cakung. Ada juga teman-teman Gwen di sana, kira-kira ada berapa orang? 13 paling banyak. 13. Dan itu sama juga prestasi seperti Gwen? Atau bagaimana? Ada juga yang masih baru, Masih tapi baru. itu cuma 2-3 orang, yang lain udah. Sudah, berarti Gwen ini sekarang lagi masuk ke kelas mana ini dengan usia? Masih di B, Di B. Itu usianya dari berapa sampai berapa? dari 12 ke 15 tahun. Oke. Lalu nanti kalau untuk mau pindah ke kelas berikutnya? Kelas A itu dari umur 15 sampai 18. 15 sampai 18. Bedanya apa dari kelas B, dari C, B, terus A itu apa yang membedakan? Tingkat kesulitannya makin susah, Mm-mm. terus makin disertai sama lompatan-lompatan juga. Oh, koreografi, gerakan-gerakan gitu Gerakannya ya? juga beda. Sama juga alat yang digunakan juga? Iya, beda. Oh, beda. Seperti salah satu ini, apa namanya tadi Gwen? Ini nankun. Nankun. Oke, ini kelas apa biasa digunakan? B, A, Cheshire, senior. Oke. Tahun 2022 nanti ada Asian Games. Kira-kira gimana nih Gwen? Ada kesempatan untuk Gwen ikut juga nggak ini? Kalau Asian Games belum bisa ikut Belum bisa. gara faktor umur. Oke. Asian Games itu kalau di Wushu itu 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Oh, jadi Gwen masih belum bisa. Belum bisa. Oke, tidak apa-apa ya Gwen. Nanti masih ada kesempatan berikutnya. Tapi pesan Bu April, Gwen tetap semangat. Nanti pada Asian Games berikutnya Gwen bisa ikut dan tetap mengharumkan keluarga, nama Gwen, terus juga sekolah, yaitu Sekolah Fransiskus, di mana Gwen pernah belajar di sini bersama Bapak Ibu guru, bersama teman-teman dan juga suster ya. Jangan Iya. lupakan teman-teman dulu ya Gwen ya. Oke, nah sudah mau di akhir bincang-bincang kita Gwen, Bu April mau minta sedikit kesan dan juga pesan Gwen untuk teman-teman di Sekolah Fransiskus dan juga kepada Bapak Ibu guru, suster yang ada di Sekolah Fransiskus. Silakan Gwen. Pokoknya jangan menyerah, tetap berusaha aja. Pasti ada susah, ada senang. Yang penting titik akhir kalian itu pasti senang. Kayak di dongeng fairy tales, happy ending is just not in fairy tales but is in real life too. Gitu. Untuk sekolah Fransiskus ya the best lah pokok sekolahnya. Guru-gurunya juga baik. Pokoknya di sini itu the best, paket lengkap. Gitu. Oke, itu saja Gwen. Iya. Iya, dari suster, Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman di sekolah SD 1 versus 3 selalu mendukung Gwen, mendoakan semoga cita-cita yang akan Gwen raih di hari-hari berikutnya itu dimudahkan, dilancarkan, dan Gwen semakin hari semakin berprestasi. Amin. Amin. Dan jangan lupa tetap menjadi diri sendiri, by yourself, ya. Dan tetap mengandalkan Tuhan dimanapun Gwen berada ya. Iya. Oke, nah begitu teman-teman hari ini bincang-bincang saya dengan Gwen. Terima kasih Gwen sudah hadir pada podcast kali ini. Sangat menginspirasi sekali teman-temanmu yang di rumah. Kira-kira ada pesan lagi buat teman-teman supaya berprestasi seperti Gwen? Pokoknya pilih passion yang kalian mau, jangan pilih yang kalian aku cuma mau wushu gara-gara ngikutin Gwen gitu. Jangan, pokoknya ikutin sesuai hati kalian aja gitu. Iya. Dan seperti Gwen ini tetap semangat, terus juga motivasi dari
Bapak Ibu dan juga keluarganya, dan juga dukungan dari orang-orang di sekitar, dari sekolah, teman-temannya juga ya Gwen ya. Iya, oke. Sekian dari kami, dari saya dan Gwen. Semoga podcast kali ini dapat menginspirasi buat teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi.